Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Agung Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang Allah berkahi, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya. Sadar atau tidak, ingat atau lupa, bahwa kita selama 11 bulan yang lalu banyak melakukan kesalahan, kekhilafan atau kekeliruan yang kemudian akan mengotori jiwa kita. Untuk kemudian supaya jiwa kita bersih kembali, bersih dari kotoran-kotoran noda dan dosa, maka Allah memberikan dispensasi selama 1 bulan penuh untuk membersihkan dosa-dosa itu, yaitu di bulan Ramadan. Dengan apa kita membersihkan dosa yang Allah perintahkan itu? Di antara sekian banyak dari amaliyah Ramadan, seluruhnya adalah pembersih dosa. Yang pertama, puasa Ramadan itu sendiri. Allah perintahkan puasa Ramadan kepada kita, umat yang beriman, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Di sisi lain juga membersihkan kotoran noda dan dosa yang mungkin selama 11 bulan yang lalu kita perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru yang beriman saja, yang tidak beriman tidak perlu merasa terseru. Diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, dengan harapan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di hadis lain Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu. Kalimatnya mabni majhul dalam kaidah bahasa Arab ini. Ghufira itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah. Kata ghufiro diambil kata ghafaro, artinya menutupi, menghapus, mengampuni, apalagi menghilangkan. Allah akan hapus, Allah akan tutupi dosa-dosa orang yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap ridho Allah. Jadi amaliyah Ramadan kita, ibadah puasa, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amaliyah lainnya apa? Qiyamul Ramadan. Di antaranya sholat tarawih yang baru tadi kita lakukan.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah, Allah hapus juga dosanya. Dua, sudah bersih dosa kita. Apalagi zakatul fitri. Zakat fitri. Di akhir Ramadan ini saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa ada kewajiban kita di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan selain ibadah puasa adalah menunaikan zakatul fitri, zakat fitrah. Orang meluk zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lisaimin wa tu'matan lil masakin. Rasul telah mewajibkan kepada kita umat Islam untuk menunaikan zakatul fitri. Zakat dengan bahan makanan. Kenapa disebut fitri itu? Karena memang artinya zakat untuk berbuka puasa nanti di hari raya. Itu pun juga tuhrotal lisaimin, menghapus dosa-dosa orang yang berpuasa. Apalagi i'tikaf, apalagi tadarus, zakat, infak, sedekah yang lainnya. Itu semua menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat selama 11 bulan yang lalu. Maka Rasul gambarkan orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kharajat minhu kayaumi walatu ummu. Keluar dari bulan Ramadan ibarat bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi dosanya seperti dosa bayi. Bayi kan gak punya dosa. Maka oleh karena itu Rasul ditanya, ya Rasul, seperti apa dosa bayi itu? Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang menaikkan ibadah Ramadan dari mulai awal sampai akhir, baik itu puasa, sholat tarawih, zakatul fitri, infak, sedekah, i'tikaf, dan seterusnya, keluar dari Ramadan, dia akan menyambut satu hari raya yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri secara harfiah ada dua makna. Makna yang pertama, id artinya kembali. Fitri itu artinya makan atau berbuka puasa. Maka Idul Fitri artinya kembali makan untuk berbuka puasa di hari raya itu. Makna lain dari Idul Fitri adalah kata fitr diartikan sama dengan fitrah, artinya suci. Maka Idul Fitri kembali kepada kesucian. Tentu yang ini sesuai dengan relevansi, sesuai dengan Rasulullah SAW yang tadi, kharajat minhu kayaumi waladatu ummu. Keluar dari bulan Ramadan, dosanya seperti dosa bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jamaah sekalian, oleh karena itu Idul Fitri meraih kesucian bagi orang-orang yang ibadah puasanya imanan wahtisaban, bagi orang-orang yang sholat tarawihnya imanan wahtisaban, i'tikafnya, zakatul fitrinya dan seterusnya, maka dia layak meraih fitrah, meraih kesucian. Oleh karena itu biasanya ada ungkapan yang populer di masyarakat Indonesia khususnya, karena kalau di zaman Rasul biasanya begitu hari Idul Fitri, ungkapan yang populer itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Anda semua. Nah, di Indonesia ada tambahan minal aidin wal faizin. Kalimat ini sebenarnya belum sempurna. Ada kalimat yang mendahulunya seharusnya. Bisa jadi Allahumma ja'alna atau ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Kata aid itu artinya kembali meraih kesucian,
karena dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah, sehingga dosa seperti bayi yang baru lahir. Kata faizin itu maknanya meraih kemenangan. Kenapa disebut menang? Karena kita selama sebulan penuh telah sanggup mengendalikan dan melawan hawa nafsu. Maka itulah kemenangan yang terbesar. Pernah suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, baru saja dari pulang yang cukup besar. Kemudian Rasul mengatakan, kata Rasulullah, baru saja kita ini pulang dari peperangan dan kita akan melakukan perang yang lebih besar lagi. Para sahabat bertanya, perang apa lagi ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Jadi puasa sesungguhnya adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu, bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Karena manusia kalau nggak punya nafsu juga tidak dinamis, statis. Oleh karena itu nafsu juga penting. Tapi nafsu yang penting ini jangan diumbar semaunya saja, maka Allah berikan jalan dan solusi yang terbaik, yaitu kendalikan dengan ibadah puasa. Maka orang-orang yang sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, dialah orang-orang yang meraih kemenangan, yaitu menang, telah berhasil mengendalikan hawa nafsu. Jamaah sekalian, mudah-mudahan rangkaian amal ibadah puasa kita selama sebulan penuh sampai nanti akhir Ramadan, rangkaian sholat tarawih kita, i'tikaf kita, tadarus kita, zakat, infak dan sedekah kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan semoga Allah ampuni dan Allah hapus, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita meraih kesucian sesuci bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.